Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sasmita dengan NIM 0487412666 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 3 basis data, yaitu praktikum membuat transaksi dan basis data terdistribusi. Untuk basis data yang akan digunakan yaitu basis data yang telah dibuat pada praktikum modul 6 yaitu basis data rumah sakit. Berikut untuk entity relationship diagramnya. Yang pertama, kita langsung saja aktifkan SAM-PP yaitu pada modul Apache dan MySQL. Ditandai dengan warna hijau berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita pergi ke laman localhost php myadmin. Untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine yaitu InnoDB atau BDB. Dengan cara kita periksa MySQL yang mendukung salah satu storage engine. Caranya kita klik database rumah sakit. Nah, sudah mendukung storage engine yaitu InnoDB ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan perintah transaksi yang pertama yaitu perintah commit. Perintah commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Pertama, saya akan melakukan perintah tanpa commit terlebih dahulu. Pertama kita klik database rumah sakit, lalu pilih menu routine, create new routine. Lalu kita isikan nama rutinnya dengan transaksi 1. Kita geser ke kanan, drop saja bagian ini, lalu kita masukkan perintah untuk store prosedur transaksi 1. Nah, ini berikut untuk perintahnya. Lalu pilih go. Sudah berhasil. Selanjutnya coba kita call atau execute pada transaksi 1. Nah, sudah berhasil, ID pasien 6-nya sudah muncul. Namun perlu diingat bahwa transaksi 1 tersebut tanpa commit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut, masuk atau tidak, silakan pilih tabel pasien untuk mengecek apakah ID pasien 6 atas nama 3 sudah ada atau belum. Oke, pada tabel pasien, daftar ID pasien 6 atas nama 3 belum ada pada tabel pasien. Artinya, apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi jika belum commit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi menggunakan menambahkan commit. Selanjutnya saya akan membuat transaksi 2 untuk modifikasi perintah dan menambahkan commit. Kita isikan nama rutinnya transaksi 2, lalu kita drop pada bagian ini dan masukkan perintah pada store prosedur. Kita copy paste saja biar cepat untuk menghemat waktu. Nah, ini untuk perintahnya transaksi 2. Lalu kita klik go. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba execute atau call transaksi 2. Nah, tabel pasien atas nama 3 atau ID pasien 6 sudah berhasil ditambahkan. Coba kita cek pada tabel pasien. Ya, sudah berhasil. ID pasien 6 atas nama 3 sudah berhasil ditambahkan. Kesimpulan dari perintah commit ini adalah jika sebuah perintah SQL, baik memasukkan, merubah, atau menghapus data, telah dijalankan, namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Selanjutnya, perintah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit.
Contohnya, saya akan membuat transaksi yang ketiga. Di sini saya akan mengupdate nama pasien, ID pasien 1 atas nama Indah, dirubah menjadi Sari, yaitu dengan pilih menu rutin, create new rutin, lalu kita namakan rutinnya transaksi 3, lalu kita drop bagian ini dan masukkan perintah store prosedur transaksi 3-nya. Kita copy paste saja biar cepat. Berikut untuk perintahnya. Di sini ada perintah rollback-nya, lalu pilih go. Kita execute. Nah, pada ID pasien 1 namanya tidak berubah karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut seharusnya tidak memakai rollback. Untuk selanjutnya, kita akan membuat transaksi 4 yang akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien, dan ID pasien satunya akan dilakukan perubahan data nama pasien menjadi Sari. Kita buat transaksi 4-nya, kita drop, lalu masukkan perintahnya. Nah, berikut untuk perintahnya. Setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya yaitu rollback. Dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Sari. Lalu pilih Go. Sudah berhasil dan kita coba execute transaksi keempat. Nah, sudah berhasil pada ID pasien nomor 1 berubah menjadi Sari, namun pada penambahan ID pasien 7 tidak ada karena menggunakan perintah rollback. Selanjutnya yaitu perintah checkpoint, merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Di sini saya akan membuat 3 buah ID pasien baru. Itu pada transaksi 5 kita buat, lalu kita masukkan perintahnya seperti berikut. Kemudian pilih Go. Sudah berhasil, lalu kita execute. Nah, ini untuk hasilnya. Dari hasil transaksi 5 dapat dilihat bahwa data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan 9. Sedangkan untuk ID pasien 8-nya tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Selanjutnya yaitu perintah trigger. Trigger merupakan perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Sebelum melakukan perintah trigger, saya akan menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Di sini saya menggunakan perintah SQL. Berikut untuk perintah kode MySQL untuk menambahkan tabel obat. Dan selanjutnya perintah SQL untuk menambahkan tabel transaksi obat. Sebelum merelasikan tabel obat dan tabel transaksi obat dengan tabel yang lain, kita harus melakukan pengaturan foreign key pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Di sini disetting pada tabel transaksi obat. Klik centang pada ID pasien dan ID obat. Lalu kita pilih indeks. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya adalah melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Kita susun terlebih dahulu agar terlihat rapi.
Lalu selanjutnya kita relasikan antara tabel obat yaitu dengan transaksi obat. Kita pilih yang cascade. Lalu oke. Kita susun kembali agar rapi. Selanjutnya kita relasikan yaitu ID pasien pada tabel pasien dengan ID pasien di tabel transaksi obat. Berikut untuk hasil tabel yang telah direlasi antara satu tabel dengan yang lain. Maka selanjutnya kita akan melakukan mencoba menjalankan perintah trigger. Sebelum melakukan perintah trigger, terlebih dahulu kita akan membuat data pada tabel obat, yaitu data nama-nama obat. Di sini saya akan menginputkannya satu persatu. Untuk kasus menjalankan perintah trigger, yaitu misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Yaitu dengan cara kita pilih menu trigger, lalu create new trigger, kita kasih nama triggernya, misal di sini saya, lalu pada tabelnya pilih transaksi obat dan time-nya after. Lalu masukkan perintah seperti berikut. Lalu pilih go dan sudah berhasil. Sebelumnya, untuk mencoba menjalankan trigger, kita cek dahulu stok obatnya pada tabel obat. Saya akan coba inputkan data yaitu obat amoxicillin pada tabel transaksi obat. Kita pilih nama pasiennya, lalu ID obatnya, dan berapa buah yang diinputkan. Di sini saya pilih 5 buah, lalu go. Dan kita cek apakah pada tabel obat stoknya berkurang. Nah, ya sudah berkurang. Yang awal stoknya pada obat amoxicillin itu 20, sekarang berkurang menjadi 15. Mungkin cukup sekian yang dapat saya praktikkan dan sampaikan pada tugas 3 basis data. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.